Oke, hello guys, kembali lagi di Gaspol Garage. Dan kali ini kita akan melakukan review terhadap CB150X tahun 2022. Nah, di sini sudah ada motornya ya. Untuk ini yang tipe Special Edition, dimana kalau tipe Special Edition ini merupakan salah satu tipe tertinggi dari Honda CB150X ini ya. Nah, yang menjadi pembedakan antara SE dengan yang varian biasa yaitu adanya windshield berwarna smoke, lalu velgnya juga berwarna bronze, depan belakang stangnya pun juga demikian berwarna bronze. Untuk sisanya kurang lebih sama ya. Dan untuk review sendiri kita tidak terlalu mendetailnya di sini karena kalian bisa lihat di beberapa YouTube lain sudah banyak ya yang untuk mereview detailnya. Dan di kali ini, video ini saya cuma membahas terkait dengan modifikasi-modifikasi yang dilakukan untuk menunjang kenyamanan kita saat touring menggunakan CB150X. Pertama yaitu dari area depan dulu ya. Kalau area depan sini juga cenderung tidak banyak perubahan. Karena mengapa? Karena dari depan pun looknya sudah oke ya kalau menurut saya. Dimana di sini saya hanya menambahkan handguard dari Koreas bernama Exterior Power Guard. Lalu di sini pun saya juga menambah bracket nih ya. Bracketnya ini yaitu tujuannya untuk menambahkan aksesoris seperti contohnya lampu tembak bisa dipasang di sini. Lalu untuk bagian depannya juga tidak ada ubahan-ubahan ya. Untuk area kaki-kaki hanya di rebound saja. Di rebound ulang pada area suspensi sehingga bantingannya itu lebih firm dibanding ke arah lembut, karena kalau kita touring biasanya akan banyak ya nambah beban-beban. Jadi saya rasa dengan adanya rebound dari suspensi ini yang sudah enak ini akan menambah lagi kenyamanan pada saat melakukan berkendara baik itu harian maupun touring. Nah, untuk area stang sini juga tidak banyak perubahan, hanya saja menambahkan dari phone holder KTC yang tujuannya yaitu kalau kita misalnya melihat GPS atau melihat handphone gitu ya pada saat berkendara, jadi ini akan berguna. Lalu beralih ke area tengah, juga di sini pun mesinnya masih sama ya dengan CBR 150R yang Streetfire ataupun CB 150R yang versi full fairing. Hanya saja di sini settingannya itu sedikit diubah, yang mana lebih mengejar ke arah torsi bawah. Nah, torsinya itu pun juga berada di kisaran 6000 rpm ya, dimana peak powernya menurut saya cukup enak pada rentan segitu. Lalu untuk bagian rantai sini saya menggunakan rantai dari Triple S, yang mana tujuannya untuk mengurangi berisik dari rantai itu sendiri, dimana rantai standarnya itu seperti yang kita kenal ya, rantainya ini cukup berisik, sehingga saya menggunakan rantai dari Triple S ini serta menambah looks yang lebih sangar dari motor ini. Untuk suspensi belakang pun juga saya sudah melakukan rebound ulang, yang mana tujuannya sama, lebih mengarah ke firm. Jadi ketika kita membawa full barang, beban dari belakang, kanan dan kiri itu akan terasa jauh lebih empuk ketimbang shock standarnya. Lalu untuk boncengan pun juga tentunya masih enak ya, karena memang suspensi serta perlengkapan dari motor ini pada saat keluar dari pabrik itu sudah cukup mumpuni. Nah, untuk area belakang sini saya memakai box dari Schadt SH23 kanan dan kiri. Tentunya ini akan menambahkan kapasitas saat kalian melakukan touring. Serta untuk di bagian belakang juga di sini ada tambahan box GV. Nah, kalau nggak salah ini yang 43 liter ya sekitar itu, dan untuk penyimpanan pun tentunya akan cukup bertambah luas, dimana jika kita lihat ya di sini tuh tidak ada penyimpanan sama sekali di belakang jok, hanya ada toolkit. Dan di sini area untuk aki serta intake. Jadi alhasil salah satu modifikasi yang dilakukan yaitu menambahkan box ya di belakang kanan dan kiri. Nah, untuk dari
mountingnya sendiri ini juga memakai shot belakang, kanan, dan kiri. Dan selebihnya tidak ada perubahannya, karena motor ini pun juga dari pabriknya sudah cukup mumpuni ya untuk touring seperti yang tadi kita bilang. Lalu untuk menunjang kenyamanan lagi, karena ini motor kilometernya sudah cukup lumayan ya, dimana di kisaran 11.000. Jadi di sini kita melakukan bleeding pada sistem pengereman, yaitu menggunakan brake fluid dari Brembo Dot 4. Sama ya, depan belakang memakai Dot 4 juga. Tujuannya apa? Untuk menambah keempukan pada saat kita melakukan pengereman, baik depan maupun belakang, karena bobot yang sudah kita tanamkan di motor ini pun sudah cukup besar ya, sehingga dengan adanya pengereman dari Nissin ini serta didukung dengan brake fluid dari Brembo akan menambah rasa aman pada saat kita melakukan berkendara. Nah, untuk klaksonnya juga di sini juga sudah saya ganti ya, dimana menggunakan Hella Black yang suaranya seperti ini. Nah, cukup besar memang suaranya. Tentunya ini akan menambah kenyamanan serta keamanan kita pada saat berkendara di siang hari, dan akan membuat pengendara lain lebih aware terhadap kita pada saat berkendara. Untuk menunjang kelengkapan touring, di sini pun juga ada mudguard ya, semacam protektor mesin yang desainnya ini cukup bagus ya. Memang ini masih terbuat dari plastik, tapi tidak apa, karena plastiknya ini juga cukup kuat, dan ini pun ground clearance-nya juga cukup tinggi ya. Untuk saya sendiri yang tingginya 173 cm ini masih cukup memadai ya, dimana ketika saat berkendara itu saya masih bisa menapak dengan sempurna karena tinggi joknya itu tidak terlalu tinggi untuk yang bagian driver, sehingga akan sangat cocok untuk postur tubuh orang-orang rata-rata di Asia. Nah, beralih ke perlampuan. Untuk lampu standarnya di sini sudah memakai LED ya, baik lampu dekat maupun lampu jauhnya. Cluster high beamnya ada di bagian bawah. Lalu untuk lampu sein pun juga sudah full LED depan belakang, serta untuk lampu rem juga sudah menggunakan LED. Dari segi layar MID-nya pun juga cukup lengkap ya, bisa terbilang cukup lengkap. Di sini ada sein kanan dan kiri, serta ini high beam, check engine, netral, serta ini ada indikator untuk suhu. Dan untuk di dalam layarnya sendiri, sini ada total dari odometer, trip A, trip B, average consumption real time, average consumption trip A, dan ini trip B, serta kembali lagi ke odometer. Untuk posisi riding pun di sini juga sangat nyaman ya, dimana tampilannya ini seperti ini, sangat commanding. Tentunya dengan penambahan body-body seperti di samping ini, kanan dan kiri, akan menambah rasa confident kita saat berkendara. Karena apa? Karena ini akan menambahkan aura touringnya ya dari motor ini sendiri. Serta untuk tuas-tuas di sini ada lampu pas beam di depan, lampu high beam, klakson, serta sein kanan kiri. Dan di sebelah kanannya ini cukup polos ya, hanya ada tombol starter, tidak ada kill switch-nya, serta tidak ada hazardnya. Oke, berbicara terkait dengan fuel consumption, motor ini memiliki tangki sebesar 10 liter kurang lebih, dan motor ini pun untuk dibawa jarak jauh juga cukup irit, dimana saya pernah melakukan pengetesan dengan metode full to full dan mencapai angka 1/50 sekian kilometer. Jadi untuk touring, motor ini sangat cocok, apalagi ketika kita melakukan touring jarak jauh ya. Dan seperti kita ketahui juga dealer-dealer Honda juga cukup banyak, jadi kita tidak perlu worry ketika melakukan touring. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.
Kurang lebih mohon maaf. See you in the next video. Bye bye.